Halo semuanya. Selamat datang kembali di MGP Gacor, tempat nongkrongnya para penggemar MotoGP sejati. Hari ini, 22 Mei 2025, kita bakal ngobrol santai tapi serius soal kabar-kabar terbaru dari dunia MotoGP. Kita akan bahas jadwal lengkap GP Inggris di Silverstone, klasemen terkini dan siapa yang lagi panas, performa pembalap unggulan, drama kontrak dan prediksi juara dunia, hingga sisi kemanusiaan dari dunia balap. Jadi, duduk yang nyaman, pakai headset kalau bisa, dan kita mulai perjalanannya. Akhir pekan ini kita akan disuguhi aksi seru dari sirkuit Silverstone, Inggris. Trek ini dikenal dengan layout cepat dan banyak tikungan patah. Kombinasi kecepatan tinggi dan cuaca Inggris yang labil bikin balapan di sini unpredictable. Berikut jadwal lengkapnya, Jumat, 23 Mei, sesi latihan bebas 1 dan 2. Pembalap bakal coba berbagai setup motor. Sabtu, 24 Mei, latihan bebas terakhir dan sesi kualifikasi. Sore harinya, digelar sprint race. Minggu, 25 Mei, hari puncak. Mulai dari warm-up hingga race utama Moto3, Moto2, dan tentunya MotoGP. Bagi kamu yang ingin menonton dari Indonesia, siaran langsung tersedia di video dan Trans 7. Pastikan koneksi internetmu stabil, karena tiap detik di lintasan sangat menentukan. Setelah 6 seri berlalu, klasemen pembalap MotoGP 2025 memperlihatkan peta kekuatan baru. Yang menarik, Marc Marquez kini berada di puncak klasemen dengan 37 poin. Ya, Marquez, si baby alien, masih jadi ancaman utama meski kini membela Gresini Ducati. Di posisi kedua, adiknya sendiri, Alex Marquez, dengan 29 poin. Disusul Francesco Bagnaia, juara bertahan, dengan 23 poin. Franco Morbidelli di posisi keempat, dan kejutan datang dari Ai Ogura Roukier dari Trackhouse Aprilia yang menempati posisi 5 besar. Kalau kita lihat dari sisi konsistensi, Marc memang belum menang musim ini, tapi dia selalu berada di posisi penting. Finish top 5 di setiap balapan, sprint maupun race utama. Francesco Bagnaia, sekarang sedang on-off. Kadang mendominasi, kadang out. Pecco butuh konsistensi kalau ingin mempertahankan gelar. Dan jangan remehkan Morbidelli. Banyak yang bilang dia pembalap yang sudah lewat masa emasnya, tapi musim ini dia membuktikan sebaliknya. Kita beralih ke klasemen konstruktor. Sejauh ini, Ducati benar-benar dikdaya. Mereka mengumpulkan 185 poin, jauh meninggalkan Yamaha yang hanya mengantongi 62 poin. Kenapa Ducati bisa begitu dominan? Satu kata, komplit. Dari mesin, sasis, aerodinamika, sampai pembalap, semuanya solid. Bayangkan, mereka punya Bagnaia, Marquez bersaudara, Morbidelli, sampai Roukier seperti di Gian Antonio dan Bastianini. Yamaha masih berkutat dengan isu akselerasi dan grip ban belakang. Quartararo frustrasi. Honda juga belum pulih sepenuhnya. Joan Mir beberapa kali crash, performanya belum stabil. Sementara itu, Aprilia dan KTM menunjukkan progres, tapi belum cukup untuk menantang dominasi Ducati. Sekarang bagian yang paling disukai penggemar, drama pedok. Kontrak Marc Marquez dengan Gresini hanya berdurasi 1 musim. Tapi setelah performa konsisten yang ia tunjukkan, Gresini Racing sudah bilang terang-terangan bahwa mereka ingin mempertahankan Marc lebih lama. Mereka bahkan bilang, kami berharap Marc tak meninggalkan kami tahun depan. Namun, rumor berkembang. Marquez dikabarkan didekati tim pabrikan Ducati. Bisa jadi, 2026, ia akan kembali ke tim utama. Lebih panas lagi ketika Casey Stoner buka suara. Dia bilang, saya yakin Marquez bisa jadi juara dunia lagi. Dia belum habis. Pernyataan dari 2 kali juara dunia itu bikin banyak orang kembali percaya bahwa Marquez masih jadi ancaman serius, bahkan di usia 32 tahun. Dan ya, jika Marquez bisa menjaga performa, tahun ini bisa jadi miliknya. Ngomong-ngomong soal sensasi, mari kita bahas Ai Ogura. Roukier asal Jepang ini membela tim Trackhouse Aprilia. Meski baru naik dari Moto2, Ogura langsung menunjukkan kedewasaan dan agresivitas di lintasan. Banyak analis menyebut dia sebagai the next big thing. Bahkan, beberapa pengamat membandingkannya dengan debut Marc Marquez dulu. Jika dia bisa mempertahankan tren positif ini, Ogura mungkin akan jadi pembalap Asia pertama yang serius bersaing memperebutkan gelar dunia di era modern MotoGP. MotoGP bukan hanya soal kecepatan dan adrenalin.
Akhir pekan ini di Silverstone, organisasi amal resmi MotoGP, Two Wheels for Life, mengadakan acara bertajuk Day of Champions. Ada pelelangan barang-barang pribadi pembalap, meet and greet, hingga pengalaman eksklusif masuk pedok. Hasil acara ini akan digunakan untuk membantu layanan kesehatan di Afrika, terutama daerah yang hanya bisa dijangkau dengan sepeda motor. Inilah sisi lain dari MotoGP. Sebuah dunia cepat yang tetap peduli pada yang tertinggal. Lalu, siapa yang bakal menang di IP Inggris akhir pekan ini? Kalau dilihat dari performa, ini prediksi saya. P1. Marc Marquez, dia sudah lama mengincar kemenangan, dan Silverstone bisa jadi miliknya. P2. Francesco Bagnaia, kalau tak membuat kesalahan, dia selalu berbahaya. P3. Franco Morbidelli, kuda hitam yang bisa memanfaatkan celah. Tapi sekali lagi, ini MotoGP, satu kesalahan kecil, satu tetesan hujan, bisa mengubah segalanya. Jangan heran kalau Ogura atau bahkan Alex Marquez bisa naik podium juga. Oke Sobat MotoGP, itu dia seluruh kabar panas dari dunia balap paling seru sejagat. Dari Silverstone hingga drama padek, dari Marc Marquez hingga Ai Ogura, semuanya sudah kita bahas. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa follow, share, dan beri bintang 5 untuk podcast ini. Kalau kamu nonton di YouTube, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya MGP Gacor, pamit dulu. Sampai jumpa di race day. Dan ingat, gas terus, jangan ngerem sebelum garis finish.